Masih bersama kami di Presisi Siang. Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Gatot Trisuryanta, hadiri panen raya jagung serentak kuartal 2 tahun 2025 secara daring. Brigadir Breta Suci Stefani, personel Humas Polda Sumatera Barat, akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda. Hari ini Polda Sumatera Barat laksanakan panen raya jagung serentak kuartal 2 dalam rangka mendukung swasembada pangan tahun 2025 di Kabupaten Padang Pariaman. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Dr. Andos Gatot Trisuryanta MSI CSFH menghadiri kegiatan panen raya jagung serentak kuartal 2 tahun anggaran 2025 secara daring bertempat di kawasan pertanian Batang Anai, Kecamatan Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dalam kegiatan panen raya ini, Kapolda Sumatera Barat turut didampingi oleh Wakapolda Sumbar Irjen Pol Gupuh Setiono SIK MSI dan Rem 032 Wirabraja, Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Kepala BIN Daerah Kabinda Sumatera Barat, serta perwakilan Forkopimda lainnya. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Gatot Trisuryanta dalam sambutannya menyampaikan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan nasional yang melibatkan berbagai unsur Forkopimda lainnya. Kapolda juga mengapresiasi sinergi antara TNI Polri, pemerintahan daerah, dan para petani dalam mendukung ketahanan pangan melalui optimalisasi lahan pertanian di wilayah Sumatera Barat. Kapolda Sumatera Barat menekankan pentingnya diverifikasi hasil pertanian agar masyarakat Sumatera Barat tidak hanya bergantung pada beras dan jagung. Beliau menginginkan bahwa Sumatera Barat harus memiliki ketahanan pangan, tidak hanya beras dan jagung, tetapi semua sayur, termasuk daging dan lainnya, bisa kita hasilkan dibudidayakan dari Sumatera Barat, hingga masyarakat Sumbar bisa mandiri, makmur, dan sejahtera. Kegiatan panen raya jagung ini diharapkan menjadi momentum dalam mendorong pertanian di Sumatera Barat dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi kami sudah sampaikan bahwa nanti kita akan mentargetkan desa, kemudian kelurahan dan nagari. Itu tadi sudah kami komunikasikan kembali dengan Bukadis, dengan nanti semua Forkopimda. Kita tata ulang kembali, kita akan berikan bantuan kepada masyarakat. Sehingga termasuk kelompok tani, kita berikan pupuk dan bibit sehingga semua itu punya keinginan kuat untuk menanam jagung sehingga Sumatera Barat itu betul-betul swasembada khususnya jagung. Dari Kabupaten Padang Pariaman, saya Brigadir Breta Suci Stefani melaporkan. Salam presisi. Sementara itu pemirsa, masih dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, Polres Poso melaksanakan kegiatan panen raya jagung serentak kuartal 2 yang merupakan bagian dari program Astacita Pemerintah Republik Indonesia. Kegiatan strategis ini berlangsung di Kelurahan Kasih Guncu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, menunjukkan komitmen aparat dalam mengamankan ketersediaan pangan. Panen raya ini turut dilaksanakan serentak secara nasional dan terhubung dengan kegiatan utama yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Di Poso sendiri, kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Poso AKBP Aloysius Londar serta dihadiri sejumlah pejabat daerah dan aparat TNI Polri. Kehadiran berbagai unsur ini memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas pangan. Beberapa tokoh penting yang hadir dalam kegiatan ini antara lain Wakapolres Poso, Kasipropam, Pasiter Kodim 1307 Poso, Kabak SDM Polres Poso, Kasat Intelkam, Kasat Binmas, Camat Poso Pesisir, dan Ramil 130709 Poso Pesisir, Kapolsek Poso Pesisir, Lurah Kasih Guncu, Lurah Mapane, Kades Pega, Kades Petania, Kades Toini, Kades Lanto Jaya, serta tokoh masyarakat, Babinsa, dan Babin Kamtipmas setempat. Kehadiran ini menunjukkan partisipasi luas dari berbagai elemen. Camat Poso Pesisir Muiz Saing dalam sambutannya memberikan apresiasi atas sinergitas antara TNI dan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan.
Diadakan panen raya secara nasional di tempat ini juga. Olehnya itu selaku pemerintah kecamatan pos pesisir dalam camat tentunya memberikan apresiasi yang sangat besar terhadap pihak kepolisian, TNI, utamanya Polsek Poso Pesisir dan Ramil Poso Pesisir yang terus melakukan upaya-upaya dalam pemeliharaan ini, dan juga ini salah satu bentuk daripada untuk membantu masyarakat, memberi contoh terhadap masyarakat bahwa siapa saja masyarakat bisa melakukan yang namanya sebagai petani jagung. Sementara itu, Kapolres Poso AKBP Aloysius Londar menyampaikan bahwa panen raya jagung ini merupakan bentuk dukungan langsung terhadap instruksi Kapolri dan Presiden Prabowo dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Kami melaksanakan kegiatan panen bertepatan dengan program kegiatan panen raya yang dilakukan oleh Bapak Kapolri yang dihadiri langsung oleh Bapak Presiden Prabowo. Jadi harapan kami dengan kegiatan ini memberikan motivasi sekaligus rangsangan bagi seluruh masyarakat di mana potensi yang ada di Poso bisa kita maksimalkan untuk memberikan harapan yang diharapkan oleh Bapak Presiden tentang ketahanan pangan dan swasembada pangan. Tentunya ini bukan hal yang mustahil karena ini memacu semangat dari seluruh masyarakat untuk merasakan manfaatnya dan menjadi masyarakat Poso yang lebih kuat, lebih cerdas untuk meraih masa depan yang diharapkan oleh kita. Kegiatan panen raya ini menjadi simbol komitmen bersama untuk terus mendorong pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten Poso sebagai salah satu pilar ketahanan nasional di sektor pangan. Dari Humas Polres Poso, Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Kapolres Banjar, AKBP Fadli, menghadiri kegiatan panen raya jagung serentak kuartal 2 tahun 2025 yang digelar di Teluk Sanggar, Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar pada Kamis 5 Juni 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap program swasembada pangan nasional 2025, sejalan dengan visi Astacita Presiden RI. Panen raya ini dilaksanakan di lahan seluas 1 hektar dengan hasil yang menggembirakan mencapai 5,58 ton jagung. Lahan produktif tersebut dikelola oleh kelompok tani Teluk Sanggar Tani yang beranggotakan 30 orang. Kegiatan ini menunjukkan potensi besar pertanian lokal dalam mendukung ketahanan pangan. Kegiatan ini turut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Wakapolres Banjar Kompol Faisal Amri Nasution, Asisten 2 Bupati Banjar Ihwan Syah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar, dan Dim 1006 Banjar, Kasih Intel Kejaksaan Negeri Martapura Robert Iwan Kandun, Pejabat Utama Polres Banjar, Camat Martapura Fahrian Rahman, dan Ramil Martapura Kapten Infanteri Mustadin, dan Wakapolsek Martapura beserta anggota. Kehadiran lintas sektor ini menegaskan sinergitas yang kuat. Kapolres Banjar AKBP Fadli menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata peran aktif Polri dalam mendorong kemandirian pangan dan memperkuat ketahanan nasional di sektor pertanian. Kegiatan berlangsung dalam suasana aman, tertib, dan penuh semangat gotong royong, mencerminkan komitmen bersama untuk mencapai tujuan ketahanan pangan. Dari Humas Polres Banjar, Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Polri TV. Di informasi lainnya, pemirsa, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara atau Ditpol Airut Polda Jawa Barat turut melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan atau SAR pada hari ke-6 pasca bencana longsor di kawasan Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kehadiran Ditpol Airut menjadi bagian penting dari tim gabungan yang bekerja keras di lokasi bencana. Kegiatan SAR yang dilaksanakan pada Kamis 6 Juni 2025 ini dipimpin langsung oleh Danton SAR Regu 3 Ditpol Airut Polda Jawa Barat AKP Suratmoko. Operasi ini merupakan bagian dari misi kemanusiaan yang melibatkan sejumlah instansi terkait dalam SAR gabungan, diantaranya Ditpol Airut Polda Jawa Barat, Polresta Cirebon, Brimob Ion C, TNI, Basarnas,
BPBD Kabupaten Cirebon serta para stakeholder lainnya menunjukkan sinergi kuat antar lembaga. Kegiatan ini sekaligus menjadi penutup dari rangkaian operasi SAR yang telah berlangsung selama kurang lebih 1 minggu sejak bencana terjadi. Hasil dari pelaksanaan SAR mencatat total 36 orang menjadi korban dengan rincian 21 orang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, 11 orang mengalami luka-luka, dan 4 orang lainnya masih dinyatakan hilang, menggambarkan skala dampak bencana. Selain korban jiwa, bencana ini juga mengakibatkan kerugian material berupa 7 unit truk dan 4 unit ekskavator yang mengalami kerusakan berat akibat tertimbun longsoran. Secara umum, pelaksanaan operasi SAR berjalan dengan lancar dan kondusif. Keberhasilan kegiatan ini tidak lepas dari sinergi dan kerjasama seluruh pihak yang terlibat. Ditpol Airut Polda Jawa Barat menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban, serta mengapresiasi seluruh personel dan relawan yang telah berkontribusi dalam misi kemanusiaan ini. Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, dalam semangat mempererat hubungan dan membangun kolaborasi yang harmonis antara kepolisian dan wartawan media, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto menggelar kegiatan silaturahmi bersama wartawan Sumut. Acara yang berlangsung di Aula Tribrata Mapolda Sumut pada Kamis 5 Juni 2025 ini menjadi momentum penting dalam mempererat sinergi kedua belah pihak. Kegiatan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban ini dihadiri oleh Wakapolda Sumatera Utara Brigjen Pol Roni Samtana, para pejabat utama Polda Sumatera Utara, perwakilan Dewan Pers Provinsi Sumatera Utara, para pimpinan organisasi wartawan dan organisasi media di Sumatera Utara, serta puluhan wartawan senior dari berbagai platform media. Irjen Pol Wisnu Hermawan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kehadiran dan kontribusi insan pers di Sumatera Utara. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan membangun komunikasi yang sehat antara kepolisian dan insan pers. Media merupakan pilar keempat demokrasi yang berperan penting dalam menjaga nurani publik dan menciptakan ruang publik yang sehat. Kapolda juga menegaskan pentingnya media dalam menyuarakan kebenaran dan menangkal disinformasi, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Menurut Kapolda, kemajuan artificial intelligence dapat menjadi ancaman serius apabila dimanfaatkan untuk memodifikasi informasi dan merusak kepercayaan publik. Irjen Pol Wisnu juga menyampaikan, sebesar apapun keberhasilan yang dicapai Polri dalam menjalankan tugas, jika tidak dipublikasikan dengan baik oleh media, maka pencapaian tersebut tidak akan memiliki dampak maksimal di tengah masyarakat. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Ferry Walintukan juga menyampaikan harapannya agar kegiatan ini menjadi jembatan yang semakin memperkuat hubungan baik antara Polda Sumatera Utara dengan media. Dari Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Presisi yang akan segera kembali.